Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita apa yang akan terjadi pada tahun ini sebetulnya adalah cerita lama yang sekarang gembolkan di YouTube. Demikian juga cerita-cerita Satrio Piningit, cerita lama yang dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang ingin mendapat keuntungan dari cerita-cerita tersebut yang dijual melalui YouTube. Cerita tentang kebangkitan Islam, cerita tentang Satrio Piningit. Tidak akan ada apa-apa, tidak akan ada terjadi apa-apa. Bencana-bencana ini sebetulnya biasa dari dulu juga. Ya memang manusia ini memang dari dulu juga, dari zaman jahiliyah ketika Nabi Muhammad lahir sampai beliau menjadi Rasul, Nabi penutup para nabi. Cerita tentang kezaliman manusia ini sudah banyak. Cerita tentang bencana alam juga sudah banyak. Yang menjadi fenomena adalah ketika satu abad pertama kebangkitan umat manusia dari satu bangsa yang jahiliyah. Bagaimana satu bangsa yang jahiliyah itu bisa menguasai 3/4 dunia, mendapat kekuatan dari nabinya yang bangsa Arab itu menerima bacaan berbahasa Arab sebagai utusan kepada orang Arab waktu itu. Tetapi karena itu adalah kitab yang diterima penutup para nabi, maka bacaan itu untuk seluruh manusia, sehingga tersusunlah Al-Quran itu dari pembukaan sampai surat terakhir tentang manusia. Ya manusia ini akan mendapat kekuatan ya dengan memahami petunjuknya, dengan Iqra, membaca petunjuk itu dalam bahasa Arab, kalau bisa bahasa Arab, kalau dia bukan orang Arab dengan terjemahan, karena bahasa-bahasa seluruh dunia ini juga bersumber dari pencipta. Nah, di Indonesia ini tidak ada cerita kebangkitan umat apabila umatnya itu tidak pernah tamat membaca Quran terjemahan dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain, seperti halnya kebangkitan Islam di luar negeri dengan Quran terjemahan bahasa Inggris, bahasa Rusia. Yang juga waktu di Indonesia Raden Ajeng Kartini itu ketika ada terjemahan Quran dalam bahasa Jawa, sehingga umat Islam di Jawa bisa bangkit, berdirilah Syarikat Dagang Islam, lalu dibangunlah politik Islam oleh orang-orang Arab turunan dan orang Jawa bangsawan
Jawa, sehingga berhasil mengusir penjajahan di Belanda oleh orang Belanda, Jepang dan lain-lain. Nah, hari ini penjajahan dilakukan oleh bangsa kita sendiri yang setelah kemerdekaan hanya 10 tahun bertahan sebagai pemerintahan yang berdasarkan perjuangan. Berikutnya adalah perebutan kekuasaan sampai hari ini. Ya, hari ini kita juga melihat makin banyak potensi perebutan kekuasaan dan bencana alam juga. Ya, di Indonesia ini rutin bencana alam karena dia berada di tengah-tengah lintas benua dan samudra. Tapi kebangkitan umat ini ya hanya dengan membaca Quran terjemahan atau membaca bahasa Arab yang tamat berkali-kali sehingga dia mempunyai basic memory, lalu mengenali karakter-karakter petunjuk sehingga mendapat makom, ya bisa membedakan yang baik buruk. Ketika dia bisa membedakan baik dan buruk, ya dia sudah dipilih, dia akan menjadi bahasa Satrio Piningit. Dia sudah dipilih untuk menegakkan kebenaran, kebaikan, menjadi rahmatan lil alamin. Selanjutnya dia akan menemukan jalan yang terbimbing, ihdinas siratal mustaqim itu dalam semua tindakannya. Nah, kalau jumlahnya banyak, maka dia akan menjadi satu kekuatan yang akan merubah dunia seperti yang terjadi di Madinah. Nah, dengan pemahaman terhadap petunjuk pencipta Rabbul Alamin, Rabbika ladzi khalaq, maka mereka mendapat satu keyakinan. Keyakinan inilah yang membuat mereka tidak takut mati. Dengan mereka tidak takut mati, ya tidak ada lagi musuh yang bisa menggetarkan mereka. Mereka bangkit. Nah, hari ini di Nusantara mungkin sedang terjadi beberapa orang mulai dapat petunjuk untuk membaca Quran terjemahan. Nah, setelah dia mendapat Furqan, lalu dia mulai berhijrah dari satu tempat ke tempat lain dan mulai menyampaikan peringatan. Nah, disinilah pertolongan berupa kekuatan yang menolong itu akan diberikan, sehingga muncullah kekuatan yang akan merubah dunia. Ya, kita berharap seperti ramalan-ramalan. Saya pikir bukan ramalan. Siapapun yang baca petunjuk, dia akan menjadi manusia pilihan. Dan manusia pilihan ini dia akan selalu dalam pertolongan pencipta. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita membaca petunjuk berupa Quran terjemahan, karena petunjuk Quran terjemahan itu sudah meliputi kitab-kitab lain
Zabur, Taurat, Injil, Weda, Primbon Jawa, Feng Shui, ada semua di situ. Termasuk semua kelakuan manusia, semua cobaan manusia, karena itu memang kitab untuk manusia. Kalau nggak percaya, baca aja dari pangkal sampai akhir. Ya yang banyak orang nggak pernah baca taman. Yang justru banyak taman ini orang-orang ilmuwan, orang-orang kafir yang ujungnya malah dapat hidayah. Karena memang itu kitab pemberi petunjuk. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.